Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Lalan Naliswara dari jurusan Pendidikan Masyarakat Universitas Siliwangi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pemanfaatan sampah rumah tangga menjadi pupuk alami sebagai media pembelajaran. Kalau tadi itu kita membahas mengenai sampah kertas, koran, dan lain-lain. Ini sampah rumah tangga yang bentuknya seperti misalkan eh, hasil dari dapur gitu ya, misalkan ada apa sih bahan-bahan yang sudah ya harusnya dibuang jadi sampah gitu, tapi bisa dimanfaatkan menjadi pupuk seperti ya sayur-sayuran yang sisa-sisa gitu kan. Oke, langsung saja ke pembahasan hari ini. Kita akan membahas standar kompetensi dasar dan materi pembelajaran seperti biasa. Langsung ke standar kompetensi, yaitu memahami manfaat dari sampah rumah tangga sebagai salah satu cara pengolahan sampah agar dapat menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Kompetensi dasar yaitu mengetahui manfaat sampah agar bisa didaur ulang dan mengulangi limbah dari angka bertambahnya sampah. Ya, langsung ke materi pembelajaran. Nah, sebelum kita ke cara pembuatannya, kita harus tahu dulu nih apa sih latar belakangnya, ya eh, kenapa rumah tangga itu merupakan penghasil sampah juga gitu kan. Nah, ini dia. Rumah tangga merupakan salah satu sumber sampah. Sampah yang dihasilkan dari rumah tangga biasanya terdiri dari jenis, yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat terurai secara alami, misalnya seperti plastik, kertas, kaleng, dus, dan lain-lain. Nah, ini kan tentu saja banyak ya, misalkan orang tua kita gitu dari pasar membawa plastik, dan juga di dalam plastik tersebut terdapat kemasan yang kemasannya juga plastik. Nah, itu sangat-sangat eh, tidak ramah lingkungan karena memang proses pendaur ulang secara alami daripada plastik itu sangat lama, membutuhkan jutaan tahunnya. Nah, terus yang kedua ada sampah organik yang merupakan sampah yang dapat terurai secara alami, misalnya seperti sisa makanan, sayuran, dan daunan. Nah, tapi tetap saja rumah tangga juga menghasilkan sampah organik. Nah, ini sisa makanan yang misalkan kita makan tidak habis, atau sayuran yang sudah busuk duluan, atau ya, lain sebagainya. Nah, sampah organik yang dihasilkan dari rumah tangga dapat dimanfaatkan menjadi kompos atau pupuk alami. Manfaat yang dihasilkan yaitu mengurangi jumlah sampah yang bersumber dari rumah tangga, mengurangi pencemaran sampah akibat membusukkan sampah organik, mampu menghasilkan pupuk alami atau kompos yang bermanfaat bagi tanaman, bahkan menjadi sumber pendapatan tambahan jika dijual. Nah, jadi begini kan, misalkan sayuran yang sudah tidak terpakai atau gimana gitu kan, makanan yang sisa makanan gitu. Nah, itu kan sampah ya. Nah, gimana caranya sampah itu bisa, kan sampah kan yang dibuang maksudnya. Jadi gimana caranya sampah itu bisa menghasilkan uang gitu. Nah, luar biasa kan? Jadikanlah kompos. Pemanfaatan sampah organik untuk didaur ulang agar dapat digunakan kembali seperti sampah rumah tangga. Nah, kita langsung saja kepada alat dan bahan yang dibutuhkan. Ada wadah yang berukuran besar dengan penutup ya, jangan lupa. Terus ada sarung tangan untuk ya higienis, agar higienis. C. Sampah rumah tangga tentunya. Nah, ini nanti dicampurin semua kan. Nah, terus nih saya kasih contoh beberapa sampah organik yang dapat diubah menjadi pupuk kompos. Salah satunya yaitu sampah sisa makanan mulai dari sayur-sayuran hingga daging busuk. Yang kedua ada kertas bekas maupun tisu yang sudah tidak terpakai lagi. Yang ketiga ada kotoran hewan peliharaan. Misalkan nih kita melihara seekor kucing di rumah gitu kan, atau ayam atau jenisnya gitu. Nah, daripada kotoran itu dibuang gitu kan, mending kita manfaatkan menjadi kompos gitu. Selain ya bisa dibilang kotoran itu menyebalkan, tapi dapat menjadikan sebagai sumber pendapatan juga gitu kan. Nah, terus yang ketiga ada air secukupnya, dan ada tanah yang akan dicampurkan nantinya. Ya, jadi langsung saja kepada langkah-langkah pembuatannya. Satu, siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos. Dua, pisahkan sampah organik, sisa makanan, daunan dengan sampah plastik.
Jadi jangan disatuin ya, dipisahkan gitu. Seperti bisa ada pengelolaannya. Jadi sampah organik, ya sampah anorganik, ya sampah anorganik, sampah yang berbahaya, sampah yang berbahaya gitu kan. Nah, sampah organik lah yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk kompos. Nah, jadi sampah anorganik ya bisa dibilang dimanfaatkan untuk menjadi hal yang lainnya. Nah, gitu. Karena sampah anorganik tidak bisa didaur ulang gitu. Jadi maksudnya tidak bisa dijadikan sebagai pupuk kompos. Kan? 3, ada siapkan wadah berukuran besar untuk pupuk kompos. Jangan lupa bahwa wadah harus dilengkapi dengan penutup agar pupuk yang dibuat tidak akan terkontaminasi. Nah, jadi jangan lupa ditutup agar tidak tercampur oleh pengaruh dari luar gitu, angin dan lain sebagainya, faktor-faktor lain gitu kan. Masukkan tanah secukupnya ke dalam wadah yang telah diisi dengan sampah organik. Tebalannya bisa Anda sesuaikan dengan wadah dan banyaknya sampah organik. Jadi jangan terlalu banyak tanah juga, jangan terlalu sedikit juga. Jadi ya bisa dibilang perbandingannya sama gitu kan, sama sampah organik dan wadahnya juga. Misalkan wadahnya gede, ya sampah tanahnya sedikit, jangan juga gitu kan. Terus kelima, siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. 6, masukkan sampah organik yang sudah disiapkan ke dalam wadah. 7, pastikan sampah disimpan secara merata. Sebisa mungkin ketebalan sampah setara dengan ketebalan tanah. Nah, ini udah dibahas ya tadi. 8, masukkan lagi tanah ke dalam wadah. Kali ini tanah berperan sebagai penutup sampah. Jadi tanahnya itu dihimpit ya. Maksudnya sampah organiknya dihimpit oleh tanah gitu. Jadi di atasnya paling atas tuh ada tanah lagi gitu kan. Nah, terus ke-9, tutup wadah dengan rapat dan biarkan sekitar 3 minggu. Jadi proses pengomposannya bisa dibilang cukup lama dan butuh waktu 3 minggu untuk dapat digunakan. Nah, tapi di sini ada catatan nih. Jadi ada hal yang harus diperhatikan dalam proses pengomposan ini. Salah satunya ada pastikan wadah pembuat pupuk kompos tidak terkontaminasi oleh air hujan dan hewan. Nah, ini contohnya tadi ya yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi tidak boleh kena air hujan atau gangguan hewan gitu. Terus B, pastikan juga wadah tak terkena paparan sinar matahari. Jadi ya bisa dibilang disimpan di tempat yang lembab mungkin ya. Nah, terus apa sih manfaat kompos itu? Kan gitu. Terus kompos itu bermanfaat untuk satu, campur media tanam untuk memperbaiki struktur tanah. Nah, kan tadi kan tanahnya, misalkan tanahnya kurang bagus nih, kan bisa di apa ya, istilahnya kalau kita mau vitamin gitu, diberikan vitamin untuk berupa kompos ini untuk memperbaiki sifat tanahnya gitu dalam kemampuannya menyerap air, menahan air gitu kan. Terus kedua, menjadi sumber makanan atau pupuk tanaman, tanaman buah, sayur-sayuran, atau tanaman hias. Memberikan tanaman yang diberi kompos menjadi lebih baik dan lebih tahan terhadap penyakit tanaman. Nah, jadi ya itu bisa dibilang sebagai satu vitamin tambahan lah untuk tumbuhan tersebut. Jadi tumbuhan tersebut bakal lebih sehat, lebih kuat gitu kan. 3, memperbaiki tanah yang tandus. Pemakaian kompos secara teratur akan meningkatkan daya dukung lahan. Media terhadap pertumbuhan tanaman menjadikan tanah tersebut mudah ditanami karena ada unsur-unsur hara tanaman mendekati unsur hara pada tanah tersebut yang pada gilirannya akan membuat produktivitas tanaman meningkat. Yang keempat, secara ekonomis dapat dijual karena tetangga sekitar atau penjual tanaman dapat membeli lebih murah dari harga pasar sehingga mendapatkan penghasilan tambahan bagi rumah tangga. Nah, ya ini bisa dibilang daripada ibu-ibu diem-diem gitu kan ya, misalkan kurang berdaya gitu kan, maksudnya kurang mendapatkan hasil yang baik gitu. Nah, bisa nih membuat pupuk kompos sebagai tambahan penghasilan gitu kan. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.